Gimana kalau ternyata semua nabi dan utusan suci yang kita kenal selama ini itu hanyalah bagian dari sebuah rencana kosmik yang jauh lebih besar? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pandangan spiritual yang jujur aja cukup radikal. Siap-siap, karena ini bisa membalikan semua pemahaman kita tentang bimbingan ilahi dan takdir manusia. Oke, kita mulai ya. Langsung aja kita mulai dengan sebuah pernyataan yang, wah, provokatif banget. Mereka semua sebenarnya Muhammad. Kalimat ini mungkin kedengeran aneh atau bahkan membingungkan ya. Tapi percayalah, ini adalah kunci utama yang akan membuka seluruh kerangka berpikir baru yang akan kita bongkar bareng-bareng. Jadi gini, dalam pandangan dunia ini, Muhammad itu ternyata bukan nama satu orang, tapi sebuah gelar, semacam jabatan gitu. Gelar ini diberikan kepada 4 roh suci yang punya satu misi yang sama, membimbing kita semua, umat manusia, di alam fisik ini. Dan inilah dia, tim intinya. Ada Ifrit yang merupakan esensi dari api, lalu Khidir, esensi dari air, Adam dari tanah, dan Eva dari angin. Misi mereka kedengarannya simpel kan? Yaitu menjadi pemandu buat kita. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, tugas mereka ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Nah, disinilah masalahnya muncul. Meskipun niat mereka baik dan mereka punya kekuatan ilahi, ada satu masalah yang fundamental. Pendekatan awal mereka, sebut saja metode dari luar ke dalam, itu ternyata bisa dibilang gagal total. Yuk kita cari tahu kenapa. Sebenarnya metode mereka itu logis banget loh. Seorang utusan datang, menyampaikan ajaran yang masuk akal, yang bisa diterima sama pikiran kita, tapi disinilah letak masalahnya. Ternyata ada semacam dinding api spiritual di dalam diri kita yang disebut nafsu. Dinding inilah yang ngeblok pesannya. Jadi ajarannya itu cuma nyampe di kepala, tapi nggak pernah berhasil nembus sampai ke hati. Jadi apa sih nafsu ini sebenarnya? Anggap aja ini kayak sumber dari semua ego kita, hasrat kita, sisi gelap kita lah, sifat setan yang ada di dalam diri. Kekuatannya itu dahsyat banget, bahkan lebih kuat dari akal dan logika kita. Inilah benteng pertahanan yang bikin metode bimbingan dari luar itu selalu mental. Melihat kegagalan demi kegagalan ini, ada satu sosok yang nggak tinggal diam, Jibril. Dan secara diam, secara rahasia, ia menyusun sebuah strategi balasan. Sebuah rencana yang benar-benar radikal, yang membalikan semuanya 180 derajat. Dan ini dia rencana jeniusnya Jibril. Daripada nyerang dari luar, dia mutusin buat bekerja dari dalam. Gimana caranya? Dia menciptakan agen-agen rahasia, versi mini dari dirinya yang disebut Malaikat Mukarrabin, dan menanamkannya langsung ke dalam jiwa kita. Tujuannya, buat memperkuat sekutu internal kita yang disebut fitrah, biar bisa ngelawan si nafsu dari markasnya sendiri. Terus, fitrah itu apa? Coba bayangin ini sebagai percikan ilahi di dalam diri kita. Esensi murni dari keempat roh suci tadi, api, air, tanah, dan angin, yang ada di setiap manusia. Nah, inilah sang pahlawan dari dalam yang coba dibangkitkan sama Jibril. Nah, ini nih yang membawa kita ke jantung dari semua pembahasan ini. Perbandingan antara dua jalur bimbingan yang fundamental, dua jenis pengetahuan yang beda banget. Kita sebut saja, kebaikan melawan kebenaran. Slide ini merangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi, kita punya ilmu kebaikan. Ini datangnya dari luar, lewat utusan manusia. Tujuannya seringkali ya, buat cari pahala, cari imbalan. Kelemahan perbesarnya, dia selalu mentok di dinding nafsu. Nah, di sisi lain, ada ilmu kebenaran dari Jibril. Ini datangnya dari dalam, lewat bisikan malaikat. Tujuannya bukan imbalan, tapi ikhlas yang murni. Dan kekuatannya, dia bisa nembus pertahanan nafsu begitu aja. Kutipan ini, wah, ngena banget. Benar-benar menyimpulkan perbedaannya. Jalur yang pertama, jalur kebaikan, ngajarin kita ibadah untuk dapat sesuatu, yaitu pahala. Sementara jalur kedua, jalur kebenaran, membimbing kita supaya seluruh hidup kita, setiap tarikan napas kita, menjadi sebuah ibadah itu sendiri. Fundamental banget kan bedanya? Oke, jadi buat apa sih semua ini? Untuk apa ada pergeseran besar dari era kebaikan ke era kebenaran? Ternyata tujuan akhirnya itu jauh lebih besar dari sekedar perbaikan diri kita masing-masing. Tujuan akhirnya, jujur, ini ambisius banget, yaitu untuk mengangkat umat manusia, kita semua, menjadi pemimpin bagi seluruh alam semesta. Bukan lagi cuma jadi pengikut, tapi jadi pemimpin kosmik. Keren kan? Dan yang paling menarik nih, ada standar yang spesifik banget buat jadi pemimpin ini. Bukan diukur dari kekayaan atau kekuasaan loh, tapi dari skor keikhlasan dengan nilai minimal 7,5.
Adanya matriks spiritual ini bikin tujuan yang tadinya abstrak jadi terasa sangat nyata. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Rencana Jibril itu bukan cuma sekedar metode baru. Ini adalah penanda dimulainya sebuah era spiritual yang sama sekali baru bagi seluruh umat manusia. Sebuah peralihan masif dari zaman kebaikan menuju zaman kebenaran. Oke, yuk kita coba rangkum semua kepingan puzzle ini. Jadi kita belajar kalau Muhammad itu bukan satu orang, tapi gelar untuk 4 pemandu. Metode mereka yang dari luar gagal total karena kehalang nafsu kita. Lalu Jibril datang dengan rencana jeniusnya, sebuah metode dari dalam yang pakai malaikat buat membimbing kita menuju kebenaran. Dan semua ini ternyata punya satu tujuan akhir yang luar biasa. Mengangkat kita jadi pemimpin alam semesta yang diukurnya pakai tingkat keikhlasan. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat penting. Kalau pandangan ini benar, kalau bimbingan sejati itu memang datangnya dari dalam, berarti tantangan terbesar kita sekarang bukanlah mencari jawaban di luar sana, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk jadi lebih hening dan mulai mendengarkan suara yang ada di dalam diri kita sendiri. Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.